Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk menambah amal soleh kita sebelum kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita tidak bosan-bosannya mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tidak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita, kepada panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kepada anandaku sekalian, para peserta MPLS SMA Pembangunan Laboratorium UNP tahun 2021 dan 2022. Alhamdulillah, Ananda telah bergabung dengan sekolah kami, dengan sekolah kita bersama, yaitu sekolah SMA Pembangunan Laboratorium Universitas Negeri Padang, yang mana Ananda telah melaksanakan dimulai dari tahapan Ananda mendaftar, Ananda ujian, walaupun Ananda melalui tahapan itu dengan online, tapi Ananda ikuti itu proseduralnya. Mudah-mudahan apa yang telah Ananda lakukan bisa bermanfaat atau bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada anandaku semua kelas 10 yang baru masuk, mungkin Ananda belum pernah bertemu dengan Bapak atau belum bertemu dengan saya. Maka dari itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama Bapak adalah Satrio Haryadi. Biasanya kakak-kakak yang di atas kamu selalu manggil Bapak adalah dengan Ustadz Rio. Saya adalah pengajar tahfiz Al-Quran di SMA Pembangunan Laboratorium. Anandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengucapkan, sekali lagi Ustadz mengucapkan kepada Ananda, selamat bergabung di sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita berikan nantinya, mudah-mudahan diterima oleh Allah segala amal kebaikan, baik dari itu Ananda, baik dari orang tua, baik dari kita sebagai guru. Semoga Ananda mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa. Pada hari ini Ustadz diberikan amanah itu untuk mengisi materi MPLS tentang pembinaan mental. Pembinaan mental itu sangat miris sekali sekarang kita kalau kita lihat mental keadaan kaum milenial. Yang pertama yang ingin Ustaz sampaikan adalah apa itu kesehatan mental. Yang pertama apa? Apa itu kesehatan mental? Kita masuk dulu dalam garis secara umum. Kesehatan mental menurut dari WHO itu yang pertama adalah, mungkin saya akan menulis.
Apa itu kesehatan mental menurut dari WHO? Kesehatan mental menurut dari WHO. Yang pertama, kesehatan mental menurut WHO adalah di mana kondisi kita bisa menyadari apa potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua, menurut WHO kesehatan mental itu adalah bagaimana kita menyikapi atau menghadapi stres dengan tenang. Baik, kita lanjut. Yang ketiga menurut WHO adalah kesehatan mental itu kita harus bekerja dengan secara produktif. Bekerja secara produktif. Lalu yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita menghasilkan kontribusi kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Baik, kita akan mulai membahas satu persatu. Ini adalah yang menurut dari WHO. Mungkin Ustaz dulu ingin minta maaf, Ustaz ingin memindahkan sedikit dulu. Mungkin kalau dari sebelah kiri nggak susah muter-muter. Nah, di sini lebih baik. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu kesehatan mental menurut dari WHO. Itu menyadari apa potensi yang ada di dalam diri kita. Apakah Ananda sampai pada hari ini tidak mengenal diri? Apa potensi yang ada dalam diri Ananda semua? Gali terus dan gali kembali sebenarnya potensi apa yang Ananda miliki. Lalu muncul pertanyaan, kapan Ustadz bisa kita mengenal diri untuk mengenal dan menyadari apa potensi yang ada dalam diri kita? Jawabannya adalah sedini mungkin. Kalau bisa Ananda pada hari ini bisa menemukan apa potensi yang ada di dalam diri Ananda. Contoh, misalkan Ananda mempunyai potensi dalam di bidang komunikasi. Ananda sudah bisa dimulai dari kelas 10 itu sudah bisa menentukan Ananda harus menggali potensi dalam bidang komunikasi. Ananda harus mencari referensi ini dan ingin kuliah di jurusan komunikasi di universitas yang mumpuni, yang bisa untuk menyalurkan apa potensi yang ada dalam diri Ananda. Lalu yang kedua, contoh, Ananda misalkan mempunyai potensi dalam diri di bagian bahasa. Ananda bisa mempunyai skill dari bahasa Inggris,
bahasa Jepang atau bahasa Jerman dan bahasa Arab misalkan. Anda mengenal kalau potensi saya ada di segi bahasa. Maka dari itu dimulai dari hari ini dan sekarang Anda harus mengejar itu. Bagaimana supaya potensi bahasa yang telah saya miliki bisa berkembang dengan baik. Dari sekolah pembangunan kita juga ada mempunyai jurusan bahasa. Itu di situ kita mengenal tentang dengan bahasa Indonesia yang baik, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan insya Allah mungkin kita akan mengenal dengan bahasa Jerman dan bahasa Arab. Baik, kita lanjut ke yang kedua. Menghadapi stres dengan baik. Mungkin kalau ada Ananda yang merasa stres pada hari ini, apa sih? Saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ananda dahulu. Kalau misalkan Ananda sekarang kelas 10 SMA telah mengalami stres, masalah apa yang membuat Ananda itu stres? Saya ingin tahu dulu. Mungkin kita bisa bahas nanti di ketika kita sudah bertemu atau tatap muka. Kalau dari yang saya ketahui, anak-anak SMA itu bisa stres. Yang pertama, yang paling besar pengaruhnya untuk membuat stres yang pertama adalah keluarga, atau mungkin adalah keluarga broken home. Kalau Ananda termasuk di dalam keluarga yang broken home atau keluarga ayah ibu Anda bercerai, jangan pernah salahkan dari ayah dan ibu Ananda yang bercerai. Itu sudah ketetapan dari Allah. Itu sudah ketetapan dari Allah. Kita hanya bisa menerima. Jadi kalau ada Ananda yang mendengarkan video dari saya yang mengalami stres karena broken home, untuk itu saya memberikan motivasi kepada Ananda, jangan pernah galau. Karena itu sudah ketetapan dari Allah. Kita belajar ikhlas. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan, dia mendapatkan ilmu dari Imam Asy-Syafi'i, orang yang paling ikhlas itu adalah ketika ia menerima ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Lalu Allah juga berfirman di dalam Al-Quran bahwasanya setiap masalah atau persoalan yang kita temui di dalam kehidupan diri kita masing-masing, itu semuanya sudah ada aturannya dari Allah. Lalu bagaimana cara kita menghadapinya? Lalu nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Baik, selanjutnya, ini baru secara psikologis dari WHO. Nanti kita masuk ke dalam bidang keagamaan. Yang ketiga adalah bekerja secara produktif. Yang keempat adalah menghasilkan kontribusi kepada masyarakat atau lingkungan. Apa yang akan Ananda lakukan untuk berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan sekitar? Kita akan masuk nantinya. Baik, kita akan hapus sebentar. Yang tadi barusan kita membahas tentang apa itu kesehatan mental menurut dari global atau menurut dari WHO. Sekarang kita masuk kepada pembahasan bagaimana kesehatan mental dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, kesehatan mental itu adalah, dalam pandangan Islam, kesehatan mental itu adalah suatu kemampuan diri individu dalam mengelola
fungsi-fungsi kejiwaan. Dan terciptanya penyesuaian diri sendiri orang lain dan lingkungan. Ini di kesehatan mental dalam pandangan Islam, yaitu satu kemampuan diri individu dalam mengelola fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Ini menurut pandangan Islam. Kalau kita lihat dari pengertiannya, kesehatan mental dalam pandangan Islam yaitu mengelola fungsi-fungsi kejiwaan yang terciptanya penyesuaian diri dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Sekarang Ustaz ingin menyoroti yang bagian terakhir, adalah bagian dari lingkungan. Pada hari ini di lapangan, faktor lapangan itu yang saya temukan adalah bagaimana anak-anak dimulai baru dari SD, SMP ataupun SMA itu tidak ada terciptanya kesadaran dari lingkungan. Yang mereka mengetahui hanya gadget dan gadget. Setiap di perjalanan Ustaz melihat anak-anak SD, SMP dan SMA di tepi jalan itu hanya menggunakan gadget. Contoh, misalkan Ustaz pergi ke Lapau, bosobo anak-anak SD, SMP dan SMA duduk di Lapau itu, apa yang dibicarakan? Tidak ada. Hanya kata-kata kotor yang dia keluarkan dari permainan gadget atau permainan game yang ada dalam gadget kita. Disitulah saya miris melihatnya. Di situ kita tidak bisa bekerja dengan produktif. Bagaimana caranya kita bekerja dengan produktif sedangkan kerjaan hanya bermain game dan mengeluarkan kata-kata kotor di dalam permainan tersebut. Disitulah para Yahudi ataupun orang-orang yang membenci Islam ingin menghancurkan generasi Islam untuk menjauhi dari Al-Quran. Itulah salah satunya. Dengan game yang diciptakannya itu merusak mental. Sampai waktunya habis hanya untuk bermain game. Tidak ada waktu untuk belajar ilmu agama. Tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Jangankan untuk menghafal Al-Quran, untuk membaca Al-Quran saja dia tidak ada waktu. Karena sudah terpakai habis untuk bermain game. Disitulah kesehatan mental atau gangguan mental dari anak-anak milenial pada hari ini itu terganggu dari game. Jadi saya sebagai guru tahfiz Al-Quran menasehati kepada ananda semua, hati-hati dengan game. Jangan buang-buang waktu dengan hal yang tidak bermanfaat. Banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan. Kita bisa membantu orang tua. Bahkan yang lebih parahnya, ketika di rumah sedang bermain gadget dipanggil dari orang tua. Tolong amma cik balian bawang ke pasar, bekolah. Na'udzubillahi min zalik. Kalau ada di antara ananda yang seperti itu, bertaubatlah. Itu bisa jadi penghalang ananda untuk mendapat keberkahan dari kehidupan.
banyak hal-hal negatif yang diakibatkan oleh game. Tidak ada manfaatnya. Apa yang Anda berikan kontribusi kepada masyarakat dengan game? Apa? Kalau misalkan ada game bisa membuat kontribusi kepada masyarakat, tolong jelaskan kepada saya. Jadi lingkungan sosial itu pengaruh sekarang, lauzubillah, besar sekali pengaruh dari gadget itu kepada lingkungan sosial. Belum lagi media sosialnya. Ananda pergi nongkrong ke kafe atau nongkrong di tempat yang biasa nongkrong, itu bukan lagi membicarakan hal-hal positif, tapi hanya sibuk untuk bermain gadgetnya sendiri. Tiba di kafe, duduk sama-sama, cepret, foto-foto, posting di sosial media, masuk story Instagram, masuk feed Instagram, foto makanan, foto kopi. Sudah itulah sibuk dengan gadget masing-masing. Temu rindu dengan si A, temu rindu dengan si B. Tapi ketika bertemu tatap muka, malah pada sibuk dengan handphone sendiri. Disitulah lingkungan sosial yang sangat buruk pada hari ini. Maka dari itu perlunya pembinaan mental. Pada hari ini sebenarnya pembinaan mental ini sudah dari dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas. Baik, kita akan lanjut. Ini pengertian, ini teoritis dalam pandangan Islam, kesehatan mental itu seperti apa. Selanjutnya kita akan masuk kepada konsep kesehatan mental. Konsep kesehatan mental. Ustaz sudah mencari referensi. Itu konsep kesehatan mental atau disebut dengan al-tib ruhani. Al-tib ruhani diperkenalkan pertama kali di dunia kedokteran Islam tahun 550 sampai 934 Masehi. Maaf, Hijriah maksud Ustaz. Hijriah. Itu oleh dokter dari Persia. Kenapa oleh dokter dari Persia, yaitu bernama Abu Zaid Ahmed. Abu Zaid Ahmed Ibnu Sahal Al-Bukhari. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Masalih Al-Abdan wa Al-Nufus, itu tentang makanan untuk tubuh dan jiwa. Beliau berhasil menghubungkan antara makanan kesehatan untuk tubuh dan makanan kesehatan untuk jiwa. Lalu dalam referensi lain Ustaz mencari kesehatan mental menurut Dr. Jalaluddin dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, tentram. Apa tadi? Dalam keadaan tenang, aman dan tentram. Upaya itu dapat dilakukan antara lain adalah penyesuaian diri secara resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini beliau kembali mengaitkan antara kesehatan mental dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua referensi yang Ustaz cari pada hari ini. Konsep kesehatan mental menurut dari dunia kedokteran Islam, yaitu Dr. Abu Zaid Ahmed Ibnu Sahal Al-Bukhari
mengungkapkan dalam bukunya Makanan untuk Tubuh dan Jiwa. Ia berhasil menghubungkan antara kesehatan untuk tubuh dan jiwa. Dan menurut Dr. Jalaluddin mengatakan kesehatan mental merupakan kondisi batin supaya keadaan tenang, aman dan tentram. Yaitu tentang bagaimana penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa konsep di sini tentang makanan tubuh dan jiwa? Ini kita masuk kepada yang dapat merusak mental, nanti kita bahas seluruhnya. Bagaimana caranya? Kita nanti akan membatasi dengan 6 poin pada hari ini. Jadi disitulah bagaimana penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan titik inti dari bagaimana kita menyehatkan mental kita. Baik, sampai di sini Ustaz menganggap Anda paham semuanya. Tadi itu adalah konsep-konsep kesehatan mental dan kesehatan mental menurut dari pandangan WHO secara global maupun itu dalam pandangan Islam. Sekarang kita masuk kepada pembahasan apa-apa saja yang dapat merusak mental itu sendiri. Itu sudah dibahas oleh gurunda kita, ulama di Indonesia, itu Ustaz Abdul Somad. Beliau membatasi yang dapat merusak mental itu ada 6. Yang dapat merusak mental itu beliau batasi dengan 6 poin. Yang pertama adalah mindset. Mindset ini adalah otak yang rusak. Yang dapat merusak mental adalah otak yang rusak. Ustaz tadi menjelaskan di awal bagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita untuk mendidik mental atau mindset yang bagus. Sebelum otak berpikir, informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita itu adalah melalui mata, melalui telinga, lalu diproses oleh otak, lalu baru lisan mengeluarkan. Kalau misalkan mata kita melihat yang buruk-buruk, telinga kita mendengar yang buruk-buruk, otomatis otak kita juga mencernanya dengan hal-hal yang buruk. Kalau otak kita sudah mencerna hal-hal yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, itu otomatis lisan kita yang keluar itu adalah buruk. Makanya dalam Islam Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, itu adalah pedoman kita. Dalam surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Apa artinya? Wahai orang-orang yang masih mempunyai iman di dalam hatinya, pergunakanlah matamu untuk melihat yang baik-baik. Jadi fungsi mata sebenarnya adalah bukan untuk hanya melihat saja, tapi melihat hal yang baik-baik saja. Ketika ada yang buruk, palingkan. Tidak boleh kita menggunakan hal-hal yang buruk atau melihat yang buruk-buruk oleh mata. Supaya apa? Supaya proses otak kita bisa menghasilkan pikiran-pikiran yang baik. Begitu juga dengan telinga. Telinga harusnya kita mendengar hal-hal yang baik-baik. Allah melarang kita untuk mendengar hal yang buruk.
Kalau ada kawan yang bergunjing di lokal, kalau ada kawan yang bergunjing, siapapun, ketika kita mendengar ada orang-orang bergunjing, tolong palingkan, jangan pernah dengar atau kita ganti pembahasan. Supaya apa? Supaya telinga kita tidak mendengar hal yang buruk, supaya otak kita juga tidak mencerna hal-hal yang buruk. Semuanya sudah diatur di dalam Al-Quran. Cuma tinggal kita bagaimana kita mengeluarkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Anda tidak perlu menguasai seluruhnya. Semua kita akan diberikan pertanggungjawaban nanti di akhirat, mulai dari mata nanti. Disitulah awalnya yang dapat merusak mental, itulah mindset. Dimulai dari mata kita melihat yang buruk-buruk, telinga kita mendengar yang buruk-buruk, lalu dicernalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar ini oleh otak bagian depan, lalu dikeluarkanlah melalui lisan. Itulah akhlak yang buruk, itu yang dapat merusak mental. Yang kedua adalah menggantungkan diri bukan kepada Allah, tapi menggantungkan diri kepada benda. Menggantungkan diri kepada benda. Apa contohnya? Awak nak bisa pakai handphone, kalau nak mereknya iPhone, Ustaz, gata-gata tanganku. Awak nak bisa kalau nak pakai auto ke sekolah, Ustaz, kalau pakai Honda rusak kulit awak ko. Rusak skincare yang Allah mahal beli, Ustaz. Kita menggantungkan kepada benda. Awak kalau nak pakai iPhone, Ustaz, rusak pamorok, Ustaz. Awak kalau nak pakai auto iko, Ustaz, luar nak niu, Ustaz. Kalau kita sudah menggantungkan diri kepada benda, itu kan habis semuanya. Kalau seandainya kita sudah terbiasa menggunakan handphone dengan merek tertentu, lalu kita ganti, tidak bisa. Awak bisa kalau pakai iPhone ke awak dihargai oleh orang, Ustaz. Awak dikicen orang kayu. Rusak apa itu? Aduh, harga diri awak di hadapan orang lain. Tidak. Jadi jangan pernah menggantungkan sesuatu apapun kepada benda. Oh, rumah awak rancak gini, rumah awak gadang gini. Ketika ada orang tua bangkrut, kita tinggal di rumah yang kontrak, rumah yang kecil. Kalau rasa penghormatan yang kita kejar itulah penghormatan dari manusia, ketika kita di bawah, maka kehormatan itu kan hilang. Disitulah yang membuat mental itu menjadi rusak. Lalu bagaimana cara membentengi dirinya, Ustaz? Dari kita tidak ketergantungan dari benda apapun. Ingatlah, ketika kita lahir, kita tidak ada membawa benda apapun. Ledo ketika lahir lah membawa iPhone. Keluar dari pari amak, ada membawa handphone, Pak? Tidak. Ada membawa piti sekian banyak ketika keluar dari pari amak, Pak? Tidak. Jadi caranya membentengi diri adalah dari ketergantungan benda itu, ingatlah kita lahir tidak membawa sesuatu apapun, dan kita mati juga tidak ada membawa sesuatu apapun. Yang ketiga, merusak mental itu adalah jangan habiskan cinta pada selain Allah. Jangan habiskan cinta kepada selain Allah. Misalkan jangan habiskan cinta awak kepada orang tua, jangan habiskan cinta awak kepada
kawan, jangan habiskan cinta pada pacar apalagi. Awak ndak bisa kalau ndak jinyo Ustaz. Ndak semangat awak beraja jadinya kalau awak nak ada pacaran jinyo. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah PR untuk saya pribadi dan untuk kepada guru-guru yang lain ketika ada anak-anak dari sekolah pembangunan yang masih pacaran. Saya menekankan pada seluruh ananda yang baru masuk khususnya, jangan pernah ananda melakukan pacaran, karena itu sudah dilarang oleh agama. Bako dilarang Ustaz. Awak pacaran nak doang sama ada Ustaz. Kata siapa? Pacaran itu minimal itu pegangan tangan, itu minimal. Ya benda. Pay bonda berdua, keperluan. Ketahuilah ananda yang perempuan, laki-laki itu hanya ingin mendapatkan nafsunya saja. Ketika ada laki-laki yang mengatakan aku sayang padamu misalkan, itu bullshit semua. Jadi jangan pernah percaya dengan kata-kata ingin mengajak kepada ananda untuk berpacaran. Tinggalkan pacaran. Tidak ada manfaatnya. Ketika saya pribadi masuk nanti ke dalam kelas ananda, saya akan kupas tuntas seluruhnya. Kenapa pacaran itu dilarang? Kadang ada pula yang tidak terima, baku dilarang Ustaz, kanunnya pacaran. Tidak terima hanya kalau dilarang pacaran. Nanti kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya tentang pacaran itu sendiri. Baik, kembali lagi. Yang ketiga tadi, jangan habiskan cintamu kepada selain Allah. Cukup habiskan cintamu kepada Allah. Yang keempat, semua makanan yang kita makan itu pasti akan menjadi darah dan daging. Yang keempat apa? Semua yang kita makan itu akan menjadi darah dan daging. Jadi jangan biarkan darah dan daging yang mengalir di dalam dirimu itu dari harta haram. Kalau ada saja sedikit barang haram yang masuk ke dalam perutmu dan itu menjadi darah dan daging, maka itu adalah cikal bakal untuk kesengsaraan hidupmu. Bagus Ustaz, makanan haram bisa berpengaruh untuk darah dan daging Ustaz. Iyalah, darah diperlukan untuk seluruh tubuh, apalagi untuk otak. Kalau otak sudah dialirkan darah dari barang yang haram, maka pikiran itu, semua yang ada dalam pikiran itu adalah semuanya buruk. Maka dikeluarkanlah melalui lisan itu semua yang buruk-buruk, kata-kata kasar, kata-kata yang buruk. Jadi jangan pernah ada sedikit pun dipakai atau Anda makan makanan yang dari sumbernya haram. Kalau ada orang tua yang bekerja di bank konvensional, bukan bank syariah, suruh berhenti. Kalau indah awak makan haram taruih, berhenti pak ma, ayah, ibu, berhenti dari bank konvensional tu. Dijawab dia ayah tu ibu. Kalau ayah tu ibu berhenti kerja jojo awak makan. Biarlah makan je patai je jarian je talua, yang penting halal. Kalau ada, kalau ndak ada orang tua bekerja di bank konvensional atau dari uang-uang sumber-sumber yang haram, alhamdulillah. Yang kelima, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin,
Apa nasihatin itu adalah ubun-ubun gua. Ubun-ubun. Nasihatin ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'ah, pelaku dosa. Jadi seluruh yang ada dihasilkan ubun-ubun itu akan menghasilkan yang telah saya sampaikan tadi dengan lisan yang buruk, kata-kata yang buruk. Kalau sudah ubun-ubun atau otak di bagian di depan sudah berpikir hal buruk-buruk, itu otomatis lisan kita juga mengeluarkan hal yang buruk-buruk. Lisan kita berkata-kata yang buruk. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita berkata baik atau diam. Awak tidak bisa marah mencuang pun Ustaz. Balapehan saya. Itu karena apa? Karena mata anda salah melihat. Mata anda melihat yang buruk-buruk. Telinga anda mendengarkan yang buruk-buruk. Maka dari itu dicerna oleh ubun-ubun hal-hal yang buruk tadi, mengeluarkan lisan yang buruk, menghasilkan akhlak yang buruk. Jadi jagalah seluruh pemberian yang Allah berikan ini. Mata, jagalah dari melihat yang buruk-buruk. Telinga, jagalah dari mendengarkan hal-hal yang buruk. Supaya seluruh tubuh yang ada, yang kita pakai ini, itu bisa bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk agama dan bangsa nanti. Yang keenam, yang terakhir, kita tidak bisa hidup sendiri. Dalam Islam mengajarkan kepada kita adalah untuk hidup berjamaah. Selalulah berjamaah. Kalau kerja sendiri, hidup sendiri itu capek. Tapi jangan sampai berjamaah dalam bekerjasama dalam mengerjakan soal ujian Ustaz. Ndak itu loh konsepnya doh. Ndak itu loh makasudnya doh. Berjamaah dalam hal kebaikan. Contohnya, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, itu tidak bisa sendiri. Ada orang yang kaya, hartanya digunakan untuk dakwah Nabi SAW. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Lalu ada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ada keahlian lain dari pemuda, Umar bin Khattab, dengan link-linknya yang banyak, dengan kewibawaannya, ia bisa membawa Islam dari dakwahnya sembunyi-sembunyi menjadi dakwah yang terang-terangan. Itu awalnya dari Umar bin Khattab. Lalu disebarkan oleh ilmu pengetahuan. Itu muncul ada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib. Itu adalah ulama-ulama yang berilmu. Jadi semuanya berjamaah. Islam ini mengajarkan kita berjamaah, bukan hidup sendiri-sendiri. Kau tidak untuk melampaui untung banyak di kerajaan seseorang, tidak bisa. Disitulah konsep dari untuk merusak mental. Tadi ada 6 poin yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah mindset. Jangan sampai otak kita otak yang rusak, melihat yang buruk-buruk, mendengar yang buruk-buruk, akan menghasilkan pikiran yang buruk dan lisan yang buruk. Yang kedua adalah menggantungkan diri bukan kepada Allah tapi kepada benda. Jangan gantungan diri kepada benda. Yang ketiga adalah jangan habiskan cintamu kepada makhluk Allah, tapi habiskanlah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang keempat, janganlah pernah makan atau masuk ke dalam perutmu dari yang haram, dari sumber yang haram. Biarlah sedikit tapi berkah atau yang halal. Yang kelima tadi, nasiyatin kadibatin khati'ah. Peliharalah seluruh yang Allah titipkan ini, tubuh yang Allah titipkan ini kepada hal-hal yang baik. Kepada yang tidak Allah perkenankan, tinggalkan. Mata melihat yang buruk, tinggalkan. Telinga mendengar yang buruk, tinggalkan. Kaki dipakai untuk hal-hal yang bermaksiat, tinggalkan. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah
kita tidak bisa hidup sendiri atau kita harus berjamaah. Apa dalilnya Ustaz? Dalam surat apa Ustaz terdapat tentang mental itu Ustaz? Dalam surat Al-Isra ayat 9, dalam surat Yunus ayat 57, dan juga surat Al-Isra ayat 82. Silahkan Anda baca sendiri apa dari terjemahan dan tafsir dari Al-Isra ayat 9, Yunus 57, dan Al-Isra ayat 82. Baik, sebagai penutup, Ustaz akan menjelaskan bagaimana mental itu kan berada di dalam, bukan eksternal. Kalau mental itulah gangguan jiwa. Bagaimana jiwa kita bersih? Kalau seandainya jiwa kita bersih, maka yang keluar pun juga yang bersih-bersih. Baik, Ustaz akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kerja jiwa. Baik, kita hapus dulu. Jiwa itu adalah namanya qalbu. Hati. Hati itu apa namanya? Qalbu. Di dalam qalbu itu terdapat nafas. Apa nafas itu? Nafsu. Di dalam qalbu itu ada nafsu. Di dalam nafsu itu ada terbagi dua belah. Yang pertama adalah di sebelah kanan, wataqo. Wa taqwa. Taqwa sebelah kanan, yang kiri adalah fujuroha. Ingat konsep ini. Di dalam qalbu atau di dalam hati itu ada nafas atau nafsu. Nafsu tadi juga di dalamnya ada terdapat dua, wataqwaha dan fujuroha. Wataqwaha ini adalah menghasilkan kebaikan, takwa. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah fujuroha, keburukan. Jadi disinilah caranya kita bagaimana untuk kesehatan mental kita itu terjaga. Yang pertama adalah tingkatkan takwa. Ini nafas, ini nafsu yang bekerja, yang fujuroha ini adalah setan. Iblis tidak akan pernah pensiun untuk membisikkan kepada kita. Kemana iblis membisikkan? Ke dalam nafs, ke dalam hati, ke dalam nafsu. Dibisikkan oleh iblis. Caranya untuk menghilangkan fujuroha tadi atau bisikan iblis tadi adalah dengan meningkatkan wataqwaha. Dengan meningkatnya takwa kita kepada Allah, otomatis fujuroha yang dibisikkan oleh iblis itu bisa berkurang dengan sendirinya. Bukan habis, tidak akan pernah habis sampai kita kembali pulang kepada Allah, baru di situ habis fujurohanya. Jadi inilah cara kerja dari hati itu, jiwa dari seorang manusia. Di dalam hati itu namanya qalbu. Qalbu itu di dalamnya terdapat ada nafsu. Di dalam nafsu juga terdapat adalah wataqwaha dan fujuroha. Kalau ingin menghasilkan akhlak yang baik, lisan yang baik, kita harus meningkatkan takwa kita kepada Allah. Dan sebagai penutup, Ustaz
akan memberikan atau menarik kesimpulan bahwasanya untuk pembinaan mental ini itu sudah dari dulu 1400 tahun yang lalu sudah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ini tidak meniru. Apa contohnya? Misalkan coba lihat dari keseharian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan tahajud di dalam hidupnya. Lalu tidak pernah meninggalkan solat sunnah qabliyah subuh atau solat sunnah fajar. Lalu bagi yang laki-laki itu solat 5 waktu di masjid atau secara berjamaah. Jadi itulah konsepnya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan mental yang baik itu adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjadi orang sukses, jangan pernah tinggalkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Ingin jadi pengusaha sukses, ada contohnya. Siapa? Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Pagi sampai sorenya adalah orang yang sangat kaya raya, tapi di ketika malam hari ia menjadi orang yang sangat dekat pada Allah. Saking dekatnya Utsman bin Affan, pada solat tahajudnya saja Utsman bin Affan berhasil menamatkan Al-Quran 30 juz dalam solatnya. Padahal dia orang sangat kaya raya yang sibuk bekerja di pagi sampai sorenya. Jadi tidak ada kata-kata awak panik Ustaz, sibuk dengan seharian dengan dunia. Lebih sibuk dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang asetnya pada hari ini masih dinikmati oleh kaum muslimin. Kapaknya saja terbuat dari emas. Jadi kejarlah apa yang telah dianjurkan atau dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hidup kita selamat dunia dan akhirat. Apa konsepnya? Tinggalkan dosa, perbanyak ibadah, amal ibadah. Tingkatkan takwa, tinggalkan fujur. Insyaallah kalau kita sudah meningkatkan ketakwaan kepada Allah, maka hidup kita akan mudah. Tahajudnya kita tambah, duhanya kita tambah, baca Qur'annya kita tambah. Itu insyaallah apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita hadapi selama masa hidup kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian untuk pembinaan mental kita pada hari ini sesuai dengan pembinaan mental sesuai dengan pandangan Islam. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, mohon maaf bila ada kesalahan, tapi kalau ada kata-kata yang benar itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, kita berdoa dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.